apa yang ingin kita kerja sampai mati-matian. Sedangkan itu hanya kita tinggal suatu saat nanti. Itu gue heran juga. Nih, nggak dibawa kemana-mana juga. Nah itu. Buat subscribe ya, buat semua jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa Hey yo, what's up? Kacamata aneh ya? Nggak aneh gitu, kayak keren gitu loh. Nggak orang, maksudnya gue pakai kacamata juga, cuma pada bacot orang. Bodoh amat, Bray, bodoh amat. Suka hati kita lah ya kan. Pada bacot, ngapain di rumah pakai kacamata hitam, kacamata warna. Bro, dari mana lo bro? Salam kenal lu kita. Nama gua Teguh Nasrullah, gua Aceh. Lu dari mana? Bagus, Jabar. Jawa Barat ya? Ya, Sunda. Woi Sunda lu Antapani, Bandung ya? Sumedang. Oh Sumedang. Oh, by the way lu ngapain main sama TV bang? Apa lu cari di sini? Gabut. Woi. Iya, Lu kuliah Bray? kerja sih. Oh, berarti udah selesai kuliah dong? Nggak kuliah. Wah sama kita nggak kuliah coy. Nggak apa-apa, kan pendidikan itu nggak menjamin masa depan juga. Asalkan kita mau berusaha ya, masa depan tetap ada. Asalkan mau, ya minimal SMA lah ya kan. Ya, sebenarnya kuliah sih, cuma nggak pakai doang. Oh nggak apa-apa. Ambil jurusan apa lu Bray? Kuliah tapi nggak pakai No! 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 Sama kita, sama-sama kuli gua. sama. Bagus. Ya kan? Tapi pakai topi warna merah ya. Ngeri ya. Putih apa merah itu? Gue biru sih. Wih, ngeri. Salut gua, Bray. Merah biru. Wah, sukses. Pokoknya sukses lah buat lo ya kan. Sama-sama sukses kita. Amin. Gua lagi ngonten, Bro. Apa? Buat YouTube. Iya, buat YouTube gua di Ome TV. Apa? Bikin kayak gini, ngobrol-ngobrol gitu atau ngapain? Ya, kayak podcast gitu, ngobrol random, positif lah dengan konsep positif. Nggak ada yang negatif gitu loh. Bagus. By the way, lo gimana kabarnya? Apa sih planning ke depan kita selaku masih muda ya? Planning ke depan sih sebenarnya ngelarin kontrak dulu. Yang penting kontrak kelar dulu sih. Abis itu ya deket-deket kelar baru mikir mau gimana sih. Kalau dipikir dari sekarang bingung sih. Takutnya nggak kesampaian. Berarti lo kontrak properti nih ya? Kontrak properti juga ya? Enggak sih, gue sebenarnya di magang sih. Magang cuma nggak di Indo. Wow. Lo di mana sekarang? Di Jepang. Jepang. Coy, lo gak mau kenalin gua cewek Jepang satu coy? Nggak. Lo playboy man, Jepang. Lo gak usah tipu gua man, dari wajah-wajah lo kelihatan gitu. Gue baru setahun setengah di sini. Setahun setengah udah berbibit itu. Udah punya anak 3 kalau misalnya lama itu. Aduh, bro. Terus kapan lu pulang ke Ini apa? YouTube gua itu? YouTube-nya. Jadi lo gimana ini? Apa target gitu kan? Lo punya target nggak di dunia ini? Ya target terdekat sih kelar itu dulu lah. Apa? Kelar. Kontrak 3 tahun, habis itu balik. Habis balik kalau misalkan di Indo susah dapat kerja paling kesini lagi sih. Oh berarti selesai kontrak itu kontrak. Ya kita kan 3 tahun minimal kan harus balik. Soalnya kan visanya udah mati kan. Tapi sebenarnya bisa sih langsung lanjut 2 tahun tanpa pulang bisa. Cuma pengen balik dulu sih. Nggak apa-apa bro, sukses aja buat lu ya kan. Semoga kita bisa jumpa di Jakarta. Ataupun main ke Bali, kabarin gue ya kalau bisa main ke Bali. Siap. Kapan-kapan lah pasti sih. Ya nggak apa-apa. Soalnya gue sebenarnya dulu mau target ke luar negeri juga, cuman karena ada hambatan jadi gue ya udahlah gue di Bali. Buat apa?
Kerja atau ngapain? Kerja. Ya gue ambil visa kerja sama kuliah rencananya. Ekonomi kan Oh, agak belum stabil juga kemarin kan. Wah biaya banyak soalnya nih. Jadi ya mundur dulu dah. Nanti lah. Australia kencang sih duit sih. Australia. Belakangan ini juga banyak yang apa ya di TikTok tuh lewat FYP-nya yang ya rekomendasi ke Australia gitu, cara-caranya. Ada teman gua kemarin orang Jogja, dia kuliah di Australia sambil kerja. Kata dia, wah lumayan Nas ke Australia aja. Kata gua lah nanti aja. Iya, hitungannya part time tuh ya lumayan juga sih. Iya lumayan soalnya kita bisa kuliah terus dapat tabungan, dapat uang nih. Jadi kayak impian banget gitu loh. Iya. Heeh. Tapi nggak apa-apa lah kan gua bisa fokus di YouTube dulu sambil sebelum itu kan. Ya, belajar dulu lah. Iya benar. Kan apalagi kan bahasa Inggris gua nggak terlalu perfect seperti lu ya kan. Kalau misalnya lu kan pro player gitu ya nggak sih. Siapa? Gua kagak ada. Jauh. Kenapa lu pilih ke Jepang? Apa sih yang membuat lu menarik ingin ke Jepang? Kalau diceritain dari awal sih, awalnya sebenarnya karena iseng doang sih. Isengnya tuh gini. Jadi ya daftarnya tuh, jadi sekolah sebenarnya udah join sama salah satu LPK gitu, lembaga penyalur lah intinya. Join ada sosialisasi ke sekolah. Terus karena gua apa ya lagi belajar gitu, terus mager belajar, jadi ya ikut sosialisasi aja lah. Habis itu ada tertarik terus iseng ngikut tes gitu lolos terus. Emang kayaknya dikasih jalannya emang di situ sih. Cuma sebenarnya awalnya nggak ada niat ke luar negeri, ke Jepang gitu kan. Pengennya lulus ya, template sih orang-orang daerah situ sekitar gue emang template-nya gitu. Kelar STM paling ya kerja Cikarang Rawang gitu ya, yang industri gitu. Pabrik itu ya. Cuma ya emang nggak ada pikiran keluar negeri. Habis itu ada sosialisasi, pas gabut, pas mager belajar, ikut, udah step-stepnya keikut semua, lolos semua. Emang udah takdir sih bro. Cuma ya agak kehambat sih waktu corona itu, jadi pending 2 tahun. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa lo. Rezeki lu udah takdir, jalan lu ke sana sebenarnya sih menurut gua. Tergantung dari kitanya bersyukur sih bro sekarang menurut gua ya. Ya, cuma ya kalau misalkan ya kalau rezeki udah diatur sih emang. Cuma kalau misalkan nggak ke pending 2 tahun tuh, ya kurs waktu harusnya berangkat tuh lumayan lagi tingginya gitu. Cuma sekarang lagi anjlok. Ya kan corona itu semua boy, bukan kita doang, hancur semua. Jadi gue kayak apa ya, gue bukan dibunuh dengan finansial doang, semua mental, apapun itu. Dengan hal teman gue hancur, persahabatan gue hancur, jadi kayak ambruk semua. Jadi iya, ya ujung-ujungnya kemarin gue pernah balik ke Aceh juga, sampai down, benar-benar down gitu. Kayak ngapain gue gitu loh. Itu nggak apa-apa sih, jadi pengalaman itu udah motivasi. Tapi gue termasuk kecewa juga dengan corona ini, karena umur gue 2 tahun itu tersia-sia dengan gue nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dan gue nggak ngonten, nggak ada kepikiran ngonten. Jadi gue lagi pengen naik di Jakarta kemarin itu, lagi ada jalan ya kan. Corona jadi ambruk semua. Teman-teman gue yang mau naik pada bangkrut semua, bangkrut. Ya mau gimana? Iyalah. Tapi mau gimana? Tapi ya tetap semangat. Ya untungnya sekarang udah mendingan sih, lebih oke lah. Ya benar. Nggak apa-apa sih, step by step kita akan sukses bro. Gue yakin itu. Gue percaya, gue pasti akan sukses suatu saat nanti. Walaupun ya di dunia ini kan nggak ada yang instan bro. Gue percaya itu nggak ada yang instan. Dan pendidikan itu yang penting usaha. Yang penting usaha. Karena menurut gue ya, karena gue pernah duduk juga sama orang berpendidikan, sama orang nggak berpendidikan.
Yang nggak berpendidikan itu lebih ke pengalaman dia, sedangkan yang pendidikan ini dia hanya teori yang dia pelajari. Tapi di saat dia berinteraksi dengan orang, sosial, dia nggak selu-selu aja, dia nggak terlalu. Tapi di saat orang yang tidak berpendidikan, gua salut sama dia, kayak dia bisa menceritakan dia tentang kayak benar-benar pengalaman dia. Wow, amazing kata gue ya. Wah, pengalaman itu sangat bijak, emang pengalaman itu sangat mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang menjadi jati dirinya seseorang. Dan orang yang berpengalaman ini menurut gue itu dia apa ya, lebih ke bisa memanusiakan manusia. Benar. Karena orang yang semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi derajatnya seseorang. Iya benar. Tapi semakin tinggi pendidikan, semakin egois orang untuk mendengar pendapat orang. Yang gue pelajari ya. Ya enggak? Kalau egois doang sebenarnya oke lah, cuma yang parah tuh yang kalau apa kata orang disalahin gitu aja sih. Ya, dan pendapat dia tidak masuk di kepala kita, sedangkan kita belajar dengan pengalaman. Dan dia teori terus diajari. Jadi apa ya, kayak labrak gitu, tolak ukur gitu loh. Karena kan kita bukan pewaris, perintis. Jadi banyak pengalaman harus kita pelajari, banyak pengalaman kita harus mencari. Iya kan? Benar. Ya itulah boy, sesuai pengalaman itu kan berbeda-beda kita. Ya tujuannya sama semua sih, menjadi orang lebih baik dengan sukses dan ingin membahagiakan keluarga sama orang tua, ya kan? Iya. Oke. Lo pernah khawatir nggak bro di saat lo keluar dari zona nyaman lo? Sebenarnya gue nggak pernah keluar dari zona nyaman sih. Oke, terus? Ngikut aja sih. Sebenarnya gue ngerasanya gue kayak dikasih jalan, ya udah jalan yang itu yang gue ikutin gitu. Jadi gue nggak gestrek sana sini. Soalnya gue apa yang mau gue jalanin sebenarnya gue harus tahu resikonya dulu sih, jadi nggak ngerasa kegestrek sana sini. Ya benar juga. Tapi menurut gua ya, hidup ini dengan banyak resiko sebenarnya. Dan lebih bagusnya kita harus out of the box ya. Harus benar-benar nekat, dan nekat itu kita harus berani ambil risiko. Menurut gua itu harus benar-benar jadi orang yang mental kuat itu. Iya sih kalau itu. Tapi lo pernah bimbang nggak? Bimbang akannya masa ke depan gua mau jadi apa ya? Gua gimana ya ke depannya? Kalau itu iya sih. Lo bimbang juga ya? Iya. Gua aja bimbang, apalagi kayaknya umur 20 tuh emang lagi pusing-pusingnya sih. Ya kan, bimbang pengen berkeluarga, nanti ke depannya gimana bahagiakan orang tua, duit dari mana, kerjaan. Iya, kalau nikah duluan dan gimana ntar buat istri, apalagi kalau punya anak, buat anak apa, ngasih makan apa gitu. Sampai sekarang masih bimbang nggak? Belum punya rumah sendiri, pusing sih. Sama sih sebenarnya. Cuman gue udah pasrah aja sekarang coy. Semakin jauh gue pergi untuk mengenal orang-orang di luar sana, jadi gue semakin tahu karakter orang itu yang susah untuk memanusiakan manusia. Jadi ya mau bagaimanapun ya udah gue jalin aja. Lu baik dihujat, lu disalah dihujat sama aja. Yang penting lu jalanin aja, lu bersyukur. Kalau misalnya mau udah takdir kita jodoh ya ada rezeki, alhamdulillah. Enggak ya mau gimana ya kan. Ya intinya ya selalu bersujud sih menghadap Sang Pencipta, seakan-akan besok kita udah mati. Itu aja sih menurut gua. Ya enggak? Apa sih yang mau sebenarnya yang kita kejar di dunia ini? Karena gua pusing juga. Apa yang ingin kita kerja sampai mati-matian? Sedangkan itu hanya kita tinggal suatu saat nanti. Itu gua heran juga. Nggak dibawa kemana-mana juga. Nah itu. Ya intinya bersyukur aja sih menurut gua ya. Ya itulah makanya gue ngerasa nggak pernah keluar dari zona nyaman ya. Apa yang gue hadapin ya syukurin aja udah. Ada masalah ya semua orang juga punya masalah gitu aja sih. Kalau nggak ada masalah bukan hidup, namanya rantangan. Iya, makanya
Makanya sebelum masuk kemana-mana sih sadarin resikonya dulu, biar kalau si resiko itu kejadian ya nggak pusing gitu. Sehingga apalagi sampai ya orang yang depresi gitu kan. Ya namanya kita kerja sama Itu kan orang. ya mungkin orang yang depresi itu kan orang yang nggak nyangka bakal kejadian kayak gitu, nggak pernah disangka-sangka terus kejadian, jadi pusing mungkin. Kena penyakit bipolar gitu ya. Yes, mungkin. Lebih kayak bipolar gitu sih kerja. Ya gitu sih, pokoknya ya mau gimana pun ya udah jalannya aja mah. Capek cok, sumpah. Gue jujur gue capek sebenarnya. Jadi ya mau gimana pun terserah orang gue I don't care about another people talk about me. Gue main ya udah gue jalan, gue street sesuai keinginan gue. Asalkan gue nggak nyenggol orang kiri kanan. Ya gue bersujud di atas dada, hanya menghadap Sang Pencipta, seakan-akan gue besok mati. Ya gue hanya bisa ya berdoa aja, gue jalani berdoa, udah itu aja gue sekarang. Nggak mau gue mikir yang nggak perlu dipikirkan lagi sekarang. Karena otak kita ini ada batasnya sebenarnya, ada batas untuk kita pikirkan. Benar. Kalau misalnya berlebihan kita dibawa kayak ke bengong-bengong gila, tau gak sih? Lo pernah nggak bengong aja? Padahal nggak perlu dipikir loh itu. Udah mau dipikir nggak dipikir tetap kita masalah. Jadi jalanin slow, selesaikan dengan pelan-pelan kayak wah selesai gitu loh. Cara sih, Iya. Cara. Karena gini loh, kebanyakan orang di luar sana kayak sorry to say kayak pasti keluarga kita ya, keluarga masing-masing pasti hanya mereka cuma bisa komentar, wah kamu gini gitu bla bla segala macam. Tapi mereka nggak bisa mengasih solusi yang kita butuhkan di umur seperti kita ini kan, solusi bukannya ceramah gitu loh. Gue jujur gue nggak butuh ceramah sekarang, gue butuh solusi, saran. Beda kan ceramah sama solusi sama saran, beda kan itu. Kalau bisa ceramah ngapain, kita udah capek ceramahin, kita butuh solusi, sharing gimana ke depan itu. Ya kan? Benar. Oke lah bro, thank you, sukses lah. Nanti apa-apa gak kabarin aja, kalau misalnya ke Bali kabarin gua, nanti kita boleh. Siap. Ya kan? Siap. Sukses selalu di sana ya, di Jepang. Nanti ada rezeki gua main ke Jepang ya kan. Sampai jumpa Boleh. di atas, see you on the top. Oke, kalau belum bisa beli Lamborghini atau Rubicon, jangan pulang dulu. Minimal Rubicon lah ya. Ya, sulit tapi oke lah, boleh. Mimpi dulu kita harus tinggi, mimpi kita harus tinggi. Walaupun dibilang nggak dengan terlalu tinggi nanti jatuh, ya nggak apa-apa. Yang penting kita pernah bermimpi, walaupun nggak kesampaian, ya kan? Pernah berusaha, ya kan? Oke lah bro, thank you, sukses. Assalamualaikum. Ya, sukses.